Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian ya. Mata kuliah ini merupakan tantangan baru bagi teman-teman semuanya untuk bisa menyelesaikan kuliah S1 PAUD-nya ya. Saya langsung saja share screen. Ya. Jadi di metodologi penelitian ini kita fokus langsung pada penelitian tindakan kelas. Teman-teman tidak belajar dari metode penelitian yang umum seperti kualitatif, kuantitatif, eksperimen, R&D, enggak, langsung ke PTK. Kenapa? Karena PTK itu langsung berdampak ke guru, ya. Biasanya lomba-lomba karya ilmiah di tingkat kabupaten kota, dinas ya, provinsi sampai nasional itu lomba karya ilmiah. Jadi nanti kalau sudah dapat mata kuliah ini, insya Allah teman-teman bisa ikuti lomba-lomba itu. Kebetulan saya juri PTK di tingkat provinsi, kemudian mengantarkan di nasional, gitu ya. Nah, yang kedua, PTK ini bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Biasanya mensyaratkan adanya laporan PTK. Ya, baiknya PTK itu dilakukan 1 semester sekali. Gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan nih kita belajar bersama, teman-teman paham bagaimana cara menyusun PTK, bisa membekali teman-teman menuju karir yang sukses ya. Nah, yang saya tanya pertama adalah komitmen. Ingin lulus kuliah tepat waktu kah? Iya, Bunda. Dijawab. Iya, Bunda. Mau Iya, Bun. Bunda. Iya Bunda ingin. Nah, oleh karena itu kalau jawabannya mau, ini sekarang harus berjanji bahwa saya akan menyelesaikan tugas penyusun proposal skripsi ini di mata kuliah Metopen ini sampai selesai. Ya. Karena kalau sudah SPD itu sebentar lagi ditarik ke profesi guru. Lulus lagi dapat gelar SPD GR. Ya, guru profesional. Gitu teman-teman. Dulu ada mahasiswa PAUD usianya sudah 53-an tahun. Namanya Bu Parjina. Ya, dia merasa saya sudah tua Bu, saya nggak punya laptop Bu, saya ngetik saja nggak bisa Bu, gitu. Saya bilang Bu, itu bukan menjadi halangan, ya. Ibu rekam lah, nek saya ngajar nih rekam. Terus anaknya tonggomu kon ngetik gitu. Ya, anak tetangganya boleh, temennya satu kelas boleh ya, yang masih muda gitu kan, garap punyanya sama garap mendampingi Bu Parjina gitu ya. Alhamdulillah beliau selesai paling cepat. Sehingga begitu lulus S1 PAUD ya, masih punya kesempatan langsung ketarik PPG teman-teman. Nah, ketarik PPG, beliau merasakan tunjangan sertifikasi gurunya itu 1 tahun. Terus pensiun. Nah, tunjangan 1 tahun pun luar biasa karena pengalaman beliau sudah 30-an tahun ya. Jadi per bulan dapat 4 juta lebih. Kali 12. Oh, kok enggak jos itu. Ya. Jadi bunyinya rekening di SMS-nya itu tidak kelunting lagi, tapi kelontang saking gedenya duitnya. Ya. Kalau untuk mendapatkan itu semua ya susah-susahnya sekarang ini, teman-teman.
Ya, saya di mata kuliah ini biasanya Bu Iraki galak. Ya, saya harus galak demi teman-teman itu selesai, lulus. Nek saya terlalu berbaik hati, nanti nggak bawa gubris. Kita kebanyakan alasan. Ya, karena saya punya mahasiswa PAUD S1 reguler, ibu-ibu kelas karyawan. Pinter, juara terus lomba di provinsi, di kabupaten kota. Semua teori selesai, IPK-nya 3,9, tapi skripsinya nggak selesai. Lulus nggak? Ya nggak lulus. DO akhirnya. Ya, terus masuklah ke RPL. Masuk ke RPL sama, mata kuliah yang lain, wah dia paling pinter pokoknya. Begitu ketemu saya lagi di Metopen ini, nulis lagi, gagal lagi. Nggak selesai lagi. Sehingga RPL pun dia DO lagi. Ya. Jadi kuliah itu mau S1, S2, S3, tantangan terberatnya adalah nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi. Karena itu komitmen diri. Ya. Saya tahu, saya juga ibu-ibu, ya, ibu-ibu iyo ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi omah, ngurusi RT, ngurusi segala macam diurusi gitu ya. Masih sekolah, ya kan? Nah, terus ditanya sama dosen saya ngongkon kowe sekolah sopo? Gitu. Ya, ketika kita sudah komitmen sekolah, ya tantangannya skripsi tadi, tesis tadi, disertasi tadi. Saya komitmen, saya setiap hari harus ngutip satu paragraf aja, setiap hari. Akhirnya saya selesai tepat waktu, teman-teman. S3 saya 3 tahun, dok. Itu paling cepet tuh 3 tahun. Padahal saya yang menjabat dekan, anak saya 2, ya nggak punya pembantu, ya jungker balik koprol. Jadi saya ketika pekerjaan kampus selesai, sebelum pulang saya nyepi pojokan bu di mana saya baca, dapat sak paragraf tak tempel, baru pulang. Di rumah setelah urusan anak suami rumah beres baru bisa buka laptop, kan gitu. Ya. Kalau dikoreksi sama dosen, ini ada reaksi yang macam-macam nih. Ada yang lah salah meneh, ya wis lah dibenerin lagi. Tapi ada juga orang yang mutungan. Misalnya Bunda Renti, saya koreksi. Aku disalahkan sama Bu Ira kok, males aku. Mbah Ben biarin aja. Lah itu rugi. Ya. Karena apa? Karena skripsi, tesis, disertasi itu punya aturan. Dosen tuh bukan menyalahkan asal nyalahin ya, tapi mengembalikan ke aturan yang benar. Itu. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau mutung itu kesimpulan yang salah, cara yang salah. Di sini gemblengan mental luar biasa. Gitu. Nanti jenengan punya anak-anak, kalau saat nulis skripsi, ya wis, dikuatkan aja. Ya. Nek skripsinya sudah bagus kok dosennya angel ditahajuti bendino disebul itu dengan tahajud. Dan gampang, ya, gitu. Karena kita ini sudah nulis sih sudah apik banget wes, referensi ini nomor 1 top markotop, ketemu lagi dosen yang aneh-aneh kan gitu ya. Maka kalau dosen aneh-aneh jurusnya kekuatan yang maha kuasa wes, jadi dia KO mesti kalah dosennya ya. Saya itu di UNES teman-teman, itu teman-teman semua nek meh ketemu dosen angel-angel. Lah nek di WA Bu Ira kok gampang ya. Loh, dalam hatiku lah, dirimu rak ngerti. Aku jam 3 subuh jengking kok. Iya kan? Dungu kan gitu ya, minta. Sehingga begitu saya WA bismillahirrahmanirrahim langsung. Profesor-profesor sing angel-angel itu malah tunduk. Yang membuat mereka tunduk siapa? Ya yang maha kuasa, bukan saya. Kan gitu, ya. Kalau tidak pakai jurus gitu, makan hati teman-teman, ya. Makan hati. Nah, oke. Jadi di skripsi ini teman-teman, memang kita model seperti ini, tatap muka. Seminggu sekali teman-teman mengerjakan. Ini saya minta nyusun latar belakang, buat nanti minggu depan ditampilkan, gitu ya. Karena kalau tidak dikunci seperti ini teman-teman, misalnya ya, dibagi pembimbing berbeda-beda.
Bu Nur Aisyah, pembimbingnya Bu Dwi, Bu Renti, pembimbingnya Bu Mila, Bu Mujayana, pembimbingnya saya, Bu Widi, pembimbingnya Bu Anita. Jadwal bimbingannya beda-beda, di luar sepada. Kira-kira bisa selesai nggak? Nggak bakalan, ya. Nanti Ibu siapa di WA sekarang balasnya tahun depan. Gitu, bisa jadi loh ya. Atau dosennya saya ngoyak-ngoyak, Bu Widi kapan ke kampus? Maaf Bu Ira, saya masih ini masih itu ya, kan bisa jadi gitu. Ya, maka ini dipaksa lewat perkuliahan selama 16 kali tatap muka ini skripsi teman-teman proposalnya selesai. Ya, gitu. Saya lanjutkan. Nah, luaran Metopen ini adalah proposal tadi. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Saya akan menentukan tanggal terakhir untuk minta tanda tangan ACC. ACC seperti ini teman-teman. Itu nanti seminggu sebelum UAS. Paling mentok. Jadi kalau UASnya tanggal 10 Juli misalnya ya, berarti teman-teman minta tanda tangan maksimal 3 Juli. Ya. Nanti dapat tanda tangan saya dan Bu Dwi. Nah, kalau sudah dapat tanda tangan ini, teman-teman bisa urus surat izin penelitian sekalian ke TU. Ya. Kalau sudah dapat surat izin penelitian di semester 3 ini, semester 4, walaupun belum ngambil KRS skripsi, teman-teman sudah bisa mengerjakan bab 4 sama bab 5. Ya. Paham ya? Surat izin penelitian diambil akhir semester ini. Semester 4, kerjakan bab 4, bab 5. Jadi penelitian tindakannya dilakukan siklus 1, anak-anak misalnya diajak main permainan tradisional, diamati kemampuan apanya itu semester depan itu. Nanti saat ambil KRS skripsi, kan beda-beda nih, bisa jadi Bu Mujayana semester 4 sudah ngambil KRS skripsi. Bunda Rina baru semester 5, gitu ya. Nah, ngambil KRS skripsi itulah untuk ujiannya saja. Ujian skripsi. Ya, jadi kita curi start, teman-teman. Ini hanya ada di UGRIS, kampus lain nggak ada. Ini cara kita supaya mempertahankan akreditasi unggul prodinya dengan cara mahasiswa lulus tepat waktu. Gitu. Jadi jangan salah tanggap ya. Kemarin ada yang gini. Semester kemarin KRS-an tuh loh. Bu Dwi, saya disuruh Bu Ira nih ngambil skripsi. Katanya kalau sudah ACC boleh ngambil skripsi. Padahal ngambil skripsi KRS itu ada syarat SKS kan ya? SKS minimal 120 sekian atau 140 misalnya. Baru boleh ambil KRS skripsi. Jadi kita curi startnya itu dengan ACC proposal dan penelitian. Walaupun belum KRS-an. Paham ya? Penelitian boleh jalan. Gitu. Nanti saat ngambil KRS skripsi tinggal ujian skripsi saja. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Nah, terus nih, jika lewat tanggal yang ditentukan, misalnya tadi saya menentukan tanggal 3 Juli, terus Bunda Rina ke kampus tanggal 5, enaknya di ACC nggak? Enggak, ya. Malah ada parah lagi teman-teman. Selama kuliah ngilang terus, ya, temannya ribut gedabukan, dia mengerjakan dia sepi. Giliran terakhir-terakhir pada minta tanda tangan, dia datang ke kampus membawa bayinya yang masih merah dengan proposal yang ala kadarnya, nangis-nangis minta saya tanda tangan. Enaknya ditandatangani enggak itu? Tidak, Bu. Enggak lah, ya. Saya bilang, Bu, Ibu jangan jahat sama saya, kayak gitu kan. Ibu ini sama saja memojokkan saya.
Saya yo nggak tega lihat ibu, lihat bayi itu saya nggak tega. Tapi kalau saya tanda tangan, ini keliru, Bu. Proposalnya salah gitu loh. Ya, jangan seperti itu, Bu. Mohon maaf sekali, Ibu kok tega banget sama saya ini loh. Kan saya gitu kan ya. Silakan Ibu bimbingan lagi. Jadi kalau nggak dapat ACC saya, sampai tanggal yang ditentukan, silakan kembali ke prodi aja. Saya nggak mau ngurusi yang lama-lama gitu ya. Semester lalu teman-teman, saya megang Metopen 4 kelas, sama ini juga 4 kelas. Satu kelasnya 20-an orang. Iya toh? Bahkan ada yang 30 lebih. Dari 4 kelas itu yang gagal ACC hanya 2. Semuanya ACC yang lain. Nah yang 2 itu bagaimana? Saya kasihkan Bu Anita aja sama Bu Mila. Wis tak karepmu Bu apa ini 2 orang ini. Gitu. Mau diulang lagi dari awal silakan ya. Yang lain sudah merdeka kan? Jadi kalau awal semester gini nih ketemu saya ini wajahnya ruwet semua nih, tegang kabeh ya. Tapi nanti di akhir semester, Bunda Rina, Bunda Retno ke Semarang minta tanda tangan saya. Bu Ira, saya seneng banget diajar Bu Ira, enak, tegas, tak tek tak tek. Ini saya ACC bersyukur ngalem-ngalem ya. Kemarin-kemarin kayak apa gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini tadi, kalau lewat tanggal, mohon maaf, saya kembalikan ke prodi ya, supaya teman-teman ini bisa lulus tepat waktu. Jam 12. Nah, ini sudah. Nah, UAS itu saya mintanya cuma satu soal. Silahkan upload proposal yang sudah di ACC dosen pengampu. Nah, terus ada pertanyaan lagi. WA saya, Bu, lah proposal saya belum di ACC Bu Ira, bagaimana Bu? Terus jawabnya apa lagi tuh? Kan sudah diomongi di sini ya. Di awal pertemuan pertama, uploadnya hanya yang sudah di ACC, yang ada tanda tangan tadi loh. Itu. Terus terakhirnya nggak dapat ACC, terus saya upload apa Bu? Enaknya upload apa? Saya gitu kan dah. Ya. Sakarep-karepmu mbok upload apa wae sembarang. Nilai saya sembarang kan ya. Gitu. Karena kalau nggak diginikan, saya yakin DO teman-teman, drop out. Kan sayang ya, kuliah sudah bayar kangelan ya. Harapannya teman-teman ini segera lulus S1, apalagi sekarang kebijakan wajib belajar 13 tahun. Pasti teman-teman lulus tuh langsung laris manis dicari. Ya, rekrutmen guru SD maupun PAUD. Karena SPD-nya PAUD itu bisa ngajar di SD kelas 1, kelas 2. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Tata tertib perkuliahan ini wajib on cam, fokus. Saya nggak pengen teman-teman selama kuliah wong cuma 50 menit, tolong fokus, tolong dengarkan. Jangan disambi-sambi. Karena kalau disambi-sambi nanti bingungi. Tanya temannya, tanya ke sana kemari, ya. Disimak apa yang saya sampaikan, di shooting boleh, diputer lagi nanti gitu ya. Nah, terus nanti dari 20-an orang ini ada satu yang akan saya pilih yang rajin tentu saja untuk menjadi asisten saya. Ya, karena apa? Gak mungkin semuanya saya koreksi sendiri teman-teman. Karena kan kita hanya 16 kali pertemuan nih. Pada satu kelas 20 lebih. Ya, kita harus tim yang solid. Oke? Saling ngoreksi temannya. Misalnya, saya membahas punyanya Bunda Renti. Bu, ini keliru, ini keliru, ini keliru. Bunda Rina kan menyimak. Ya, minggu depan sudah direvisi punyanya.
Bunda Retno juga, oh tadi Bunda Renti keliru ya, jangan mengulangi lagi. Langsung begitu saya bahas punya Bunda Luli, yang lain koreksi punyanya. Revisi gitu. Jangan gini. Lah punya aku belum dibahas sama Bu Ira kok. Nunggu terus jarak bakalan ACC. Itu ya. Jadi saya bahas siapa, minggu ini yang lain menyimak, segera memperbaiki. Minggu depan ganti. Punya Bunda Rina misalnya. Posisi Bunda Rina sudah benar sampai punya batasan Bunda Renti tadi. Saya tinggal melanjutkan yang berikutnya lagi. Gitu loh. Ya, mohon bantuannya. Kemudian wajib mengikuti aturan di PPT ini. Jangan buat aturan sendiri ya, teman-teman ya. Nanti salah. Wajib hadir tepat waktu. Tadi saya mulai 10.35 tepat. Ya, minggu depan seperti itu. Mungkin bisa lebih cepat lagi, lebih baik. Ya, karena kan saya juga nggak bisa memaksa ya perpindahan antar dosen itu jamnya. Kemudian referensi minimal 10 tahun terakhir. Berarti 2015 dari Google Cendekia. Teman-teman nggak usah beli buku. Kerjain skripsi ini modalnya kuota internet. Nih contohnya ya. Hanya modal kuota saja teman-teman. Google, ketik Google Cendekia. Munculnya Google Scholar, buka. Nah, di sini misalnya kemampuan kreativitas. Klik. Ya. Ada berapa nih? Ada 173.000 artikel. Pencariannya dalam waktu 0,08 detik. Sangat loh, cepet banget. Ya. Nah, tadi saya sampaikan minimal 10 tahun terakhir. Kalau ini 173.000 ini kapan saja, dari dulu kala. Nah, kita pilih yang rentang khusus, klik 2015 sampai 2025. Kan 10 tahun ya. Telusuri. Nah, dari 173.000 tinggal 17.500. Banyak ya yang terbuang. Yang lebih dari 10 tahun tadi banyak banget tuh. Oke ya. Terus misalnya Bunda Renti mau Bu Ira, saya mau 5 tahun terakhir aja. Boleh, lebih bagus lagi malahan. Ini dibuat 2020. Telusuri, klik. Tinggal 15.000. Boleh. Ya. Nah, terus dari sini nih, buka. Error. Ya. Ya memang penuh ketelatenan. Gini jangan aku boleh error mutung ya, jangan. Error ganti lainnya. Ulangi lagi tadi kotak hapus. Google Cendekia. Nih ya. Pengaruh lingkungan sekitar untuk pengembangan kreativitas. Kita mau cari nih definisi kreativitas. Ketemu nggak ya kreativitas adalah gitu ya. Di sini. Aku nggak ketemu kreativitas adalah, ganti lagi artikelnya. Jangan langsung nggak ketemu mandek gitu ya, mutung. Jangan. Ini bukan jurnal.
Cari lagi yang loose part misalnya. Nih ya. Pengertian kreativitas adalah nih. Monandar. Kreativitas disebutkan sebagai penggunaan imajinasi atau ide orisinil dan seterusnya. Ya, ini dikutip pindah ke sini. Kreativitas merupakan dan sebagainya. Ya, terus penulisan sumber nih teman-teman daftar pustaka. Caranya bagaimana? Caranya itu ngetik yang kutip ini loh teman-teman. Ada tanda petik 2. Kutip ini ya. Ini tinggal diklik. Tak cari Hasanah tadi. Ini tinggal diklik. Nah, kan muncul 3 versi. Ada MLA, ada APA, ada ISO. Kita ambil yang APA. Copy. Pindah ke sini. Ya, utuh. Nah, terus untuk bagian isinya, skripsinya, ini diambil sampai tahun saja. Ke sini. Di copy ke sini, cek halaman berapa tulisan kreativitas ini. Cek halaman berapa toh tadi itu ya. Oh, halaman 62 misalnya. Ini kan ada halamannya nih teman-teman. 309. Nah, tulisan yang kita ambil tuh di halaman berapa? Dituliskan di halaman sini gitu ya. Nah, terus nanti saya akan tahu nih siapa yang mengambil dari versi APA dan siapa yang buat manual. Dari mana? Penulisan sumber, teman-teman. Penulisan sumber itu namanya dibalik, yang dipakai nama belakangnya. Contoh, ini kan Marteda Marang, Nurul Khotimah. Di sini di versi APA-nya jadi Marang, M. Martedanya hilang. Paham ya? Jadi saya misalnya artikel saya ini Munirah Munawar. Ya. Ini kalau mau mengutip punya saya buka Google profil Munirah Munawar. Nanti muncul semua riset saya tentang apa saja. Nih ya. Terus buka PDF-nya. Nah, ini PDF-nya misalnya ya. Nah, di sini nama saya Munirah Munawar kan ya. Tapi di kutipan ini citasi. Bentar. Citasinya mana sih? Jadinya Munawar M. Ya. Jadi bukan Munirohnya hilang. Itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, tadi saya sampaikan, jadi referensi minimal 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir boleh. Nanti kalau sudah bab 2, bab 3 itu boleh ngutip artikel saya. Ya. Nah, sekarang PTK itu merupakan penelitian yang refleksi untuk meningkatkan praktek pembelajaran. Ya. Nah, guru profesional tuh guru yang seperti apa? Guru yang merencanakan, melaksanakan, menilai, memanfaatkan hasil penilaian untuk kemajuan proses belajar mengajar. Nah, kalau guru nggak buat perencanaan bagaimana? Ya bukan guru berarti. Ya, itu.
Manfaat PTK untuk inovasi pembelajaran, untuk pengembangan kurikulum, untuk peningkatan profesionalisme guru. Nah, masalahnya diangkat di PTK, boleh kurikulum, boleh materi, ya, tema-tema, topik-topik apa yang cocok untuk anak, misalnya hot, higher order thinking, pendekatan saintifik, boleh, ya, project, boleh. Metode pembelajaran di PAUD ada 10. Tapi hindari yang warna hitam. 2, 3, 5, 10 sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau mau milih boleh bercerita, proyek dan sebagainya. Yang merah-merah. Ya. Masalah manajemen kelas juga boleh diangkat. Apa saja manajemen kelas itu? Peraturan kelas, penguatan positif, disiplin, pengaturan jadwal, transisi main, ya. Media, ada media visual, audiovisual, cetak, model, realita, multimedia, ada evaluasi boleh juga, ya. Nah, sekarang judul PTK. Judul PTK itu ada 4 formula. Mau pakai yang pertama boleh, kedua boleh, ketiga, keempat juga boleh. Nah, ingat, masalah yang diangkat di PTK itu harus masalah 70% anak di kelas. Jadi tidak boleh, Bu, ada murid saya 1 nggak bisa diem, hiperaktif. Kan 1, nggak bisa. Ya, harus masalah yang ditemui di 70% anak. Jadi kalau muridnya 15, itu paling nggak 12 yang masih bermasalah. Nah, teman-teman harus ingat, variabel Y dan X ini jangan kebalik-balik. Y itu berkaitan dengan masalah apa, X itu berkaitan dengan solusinya, obatnya. Ya. Jadi kalau pas ujian nanti ditanya, ujian kan sudah lama ya, nanti di akhir. Ini judulnya sangat bagus. Coba saya jelaskan mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Nah, lali. Udah gemeteran duluan. Ya toh? Jangan gitu ya, diingat-ingat terus. Nah, ini contoh saya. Judul itu tidak lebih dari 20 kata. Nah, nih. Masalah yang saya temui adalah kemampuan bercerita anak di kelas saya itu masih rendah. Terus solusinya apa ya? Saya harus berpikir yang unik. Karena kalau saya ngangkat bercerita melalui mendongeng, ya itu udah biasa. Ya. Meningkatkan kemampuan bercerita melalui mendongeng. Metode mendongeng, ya biasa toh. Ya. Jadi saya cari yang unik. Oh, melalui proyek aja gitu. Itu ya teman-teman ya. Ada lagi, meningkatkan kemampuan motorik halus melalui meronce. Ya itu biasa. Ya. Kalau meningkatkan kemampuan motorik halus melalui pasir kinetik, ya itu unik. Jadi teman-teman tuh bisa membaca dari sini. Dari sini-sini nih. Ini kreativitas, media kreasi tebuk, ya. Ini lingkungan sekitar, ini luspat. Cari inspirasi variabel X, Y itu bisa dari Google Cendekia, ya. Ini contoh kreativitas, mainnya pasir kinetik. Boleh toh pasir kinetik untuk motorik halus? Ya boleh, ya. Jadi mengkawinkan antar variabel nih loh, gitu intinya. Ya. Nah, sehingga saya tulis di sini, upaya meningkatkan Y-nya kemampuan bercerita melalui metode proyek X-nya di TK bla 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 gitu. Atau mau pakai model yang kedua, penerapan metode proyek
untuk meningkatkan kemampuan bercerita. Itu juga boleh, ya. Boleh pakai 4 rumus ini, teman-teman. Ya, jadi silakan sekarang saya beri waktu 5 menit, coba mikir masalahnya apa di kelas, kemudian solusinya apa. Buat judul, ya. Oke, saya beri waktu 5 menit. Silakan mikir dulu. Ngerti korek merah gak? Nggak tahu. Gak tahu.
Ya. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan? Gantian. Ya, Bunda Renti, Bunda Yuliana, Bunda Fisia, dan Nabila. Betty. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk permasalahannya kan saya tidak ambil yang dari sekolahan saya, cuman untuk saat-saat ini kan banyak banyak bencana alam seperti banjir dan longsor seperti itu ya. Terus kemarin kebetulan saya membuat aplikasi edukatif tentang pengelolaan sampah. Jadi saya mau kalau ambil judul penggunaan aplikasi edukatif untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, itu bagaimana? Ya, gini, sebenarnya PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Berarti kan permasalahan yang terjadi di kelasnya Bunda Renti. Nah, sekarang aplikasi itu bisa dipakai. Apakah kesadaran terhadap kebersihan lingkungan itu anak-anak sudah sadar semua? Kan tentu saja belum ya. Ya, itu juga masalah mayoritas murid-murid di kelas, ya kan? Anak tuh belum bisa begitu ada sampah langsung diambil. Itu kan kalau nggak diingatkan nggak bakalan. Kan kita masih sering mengingatkan, ya kan? Jadi kembali lagi di sini yang harus kita ingat, PTK itu kita tidak melibatkan orang tua. PTK bukan masalah di luar kelas. Jadi masalahnya ada di kelas. Nah, judulnya Bunda Renti bisa tadi upaya meningkatkan kesadaran. Kan tadi di perkembangan, sebentar saya buka ya. Kalau melihat di STPPA teman-teman ya, ruang lingkup nih, ruang lingkup itu sosial emosional kan ada kesadaran diri, ya, ada rasa bertanggung jawab, ada perilaku prososial. Nah ini bisa dijadikan variabel-variabel Y tadi tuh. Nah contoh tadi ada yang mengangkat tentang konsentrasi. Hampir 2 kelas tuh nilainya konsentrasi anak terus. Kenapa? Karena anak-anaknya itu susah diem, gerak terus dan lain-lain. Saya bilang, kalau di PAUD tidak ada ruang lingkup tentang konsentrasi. Kalau kognitif itu berkaitan dengan belajar dan pemecahan masalah, ya, kemudian berpikir logis atau berpikir simbolik gitu loh. Jadi teman-teman bisa menggunakan ruang lingkup ini ya, bisa sebagai variabel Y. Nah, tadi punyanya Bunda Reti tadi, upaya meningkatkan kemampuan kesadaran diri terhadap kebersihan lingkungan misalnya, melalui media aplikasi apa gitu ya. Jadi media aplikasinya itu dipakai. Itu buatan sendiri, Bun? Iya, buatan sendiri. Bagus dong. Bunda Renti sudah ngisi Google Form saya belum ya? Sudah Bun, tapi kemarin saya mau ngirim keterbatasan capture, jadi cuma ngirim satu file fotonya doang. Foto tentang itu berarti? Iya. Oh ya sudah, bagus, nggak apa-apa. Cuma karena belum dipakai, jadi yang terakhir asesmen sama itu nggak saya isi ya Bun, maaf. Karena itu ya. Saya cuma bikin. Oke, baik. Terima kasih Bunda Juliana, silakan. Bunda Lili dulu deh. Bunda Lili. Kalau saya Oh, Bunda Juliana udah buka. Bunda Juliana silakan.
Saya mengambil meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini melalui optimalisasi kegiatan membaca dan menulis, Bunda. Oke. Kemampuan bahasa itu ada bahasa reseptif yang dia menyimak, ya. Ada bahasa ekspresif yang dia mengungkapkan, tadi di STPPA tadi ya, dan ada keaksaraan. Nah, mana nih gitu ya? Jadi bahasanya yang mana? Karena kalau nya itu membaca menulis, bukankah membaca menulis itu yang jadi masalah ya? Ya kan? Yang jadi masalah di PAUD tuh membaca menulis malahan. Sehingga itu bukan solusi gitu Bun. Ya, dan cari solusi yang lain melalui media apa, melalui metode apa gitu. Gitu ya Bunda Yuliana ya. Dan kalau bisa teman-teman, kita di sini pilih itu selain yang masalah-masalah yang selain mengenal huruf, mengenal angka ya, itu terlalu konvensional. Ya terlalu sempit bahkan. Ya. Kalau bahasa ekspresif misalnya, berarti kan dia mengungkapkan melalui main peran. Nah, itu kan bisa ya, seperti itu gitu. Atau yang lain silakan. Bunda Fizi. Silakan. Nah, ada suaranya. Ganti ya, Bunda Lili. Baik, Bunda, terima kasih. Ini kalau untuk saya ini tentang kedisiplinan anak, ya Bunda. Jadi upaya meningkatkan kedisiplinan anak di kelas melalui bermain peran. Oke. Dengan tata tertib yang sudah ada. Tidak usah pakai dengan tata tertib, dengan main peran, udah. Seperti itu. Jadi secara alami anak itu saat main peran tentang sekolah-sekolahan ya, secara alami dia belajar kedisiplinan di sekolah gitu. Saya meningkatkan kedisiplinan anak di sekolah melalui bermain peran seperti itu nggih? Ya. Oke ya. Bunda Retno silakan. Iya Bunda, kalau saya membuat peningkatan kemampuan literasi dan numerasi melalui media utang ajaib atau ular tangga ajaib Bun. Itu nanti semoga nggak sulit cari teorinya ya, karena media ular tangga ajaib itu ada nggak di Google Cendekia? Ya, coba ya. Kalau enggak, media ular tangga ajaib itu termasuk media apa? Visual. Biasanya kalau di Google Cendekia itu yang umum-umum. Tadi di PPT saya kan ada media visual, audio visual, media realita, ya, media model. Lah ular tangga tuh masuk di media yang mana? Jenis yang mana? Gitu ya. Oke, nanti dipikir lagi. Bunda Mujayana, silakan. Ya, terima kasih ya Bun. Untuk judul saya seperti ini Bun, upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode proyek. Itu bisa apa enggak ya Bun? Bisa, oke bisa. Terus ya. Itu Bun, untuk hari ini itu kan kalau di kelas ini kan sudah semester 2, jadi untuk peningkatan dari awal masuk sampai sekarang itu kan sudah berbeda. Jadi nanti untuk penulisannya bagaimana Bun? Untuk kan nanti penelitiannya kan baru nanti semester depan. Ya, jadi dideskripsikan yang kondisi anak sekarang. Tapi nanti saat penelitian bisa jadi muridnya ganti. Iya. Yeah. Ya nggak apa-apa. Itu rahasia di antara kita aja. Yang penting teman-teman tetap lulus ya, cepat lulus.
Nek ngikuti idealnya suwi kabeh ya gitu. Oke. Iya Bun, terima kasih Ya. Bun. Baik ya. Itu ya teman-teman. Bunda Betty. Sih Bunda, kalau saya ini masuk enggak ya? Upaya meningkatkan kemampuan bahasa reseptif anak melalui kegiatan membaca buku bergambar. Kegiatan membaca buku cerita bergambar ya. Buku cerita toh? Ya, Buku cerita atau buku bergambar saja? kalau saya sih buku bergambar gitu Bun. Jangan. Kalau terjadinya drill, ini apa? Pesawat. Ayo baleni pesawat. Moh saya naik kayak gitu. Ya. Jangan drilling terlalu kaku, terlalu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermain. Oh, berarti Buku ini bercerita gitu. buku bercerita bergambar. Bergambar. Ya. Oh, iya. Oke ya. Bunda Nabila silakan. Baik Bunda, terima kasih. Judul saya yaitu upaya meningkatkan kreativitas anak usia 5 sampai 6 tahun melalui kegiatan painting menggunakan media tote bag di TKIT Al-Kausar Karanggede. Masuk mboten Bun? Finger paintingnya oke. Nanti masalah pakai tote bag, pakai apa itu nanti saja. Kalau terlalu spesifik itu teorinya sulit nanti, ya. Oke. Baik. Bunda. Terakhir nih Ajib apa tuh? Mohon maaf Bun, ini pas perjalanan ke Magelang jadi pakai iPad-nya suami. Oh ya. Silakan. Ini untuk saya pun itu upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui permainan engklek Bun. Oke, bisa. Ya. Baik, ya gini teman-teman ya, karena waktu sudah mau habis. PJ-nya siapa ini PJ? PJ mata kuliah saya ini siapa? Belum ada. Belum dibentuk Bun, belum ditunjuk. Oh ya, sudah. Siapa yang mau menawarkan diri? Tolong nanti direkap nomor, nama, NPM, judul, ya, terus keterangannya nanti sampainya saya isi ACC atau belum ACC gitu. Ya. Rekap satu kelas ini saya tunggu maksimal Selasa malam. Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau hari Rabu sudah ada keputusan ACC, baru teman-teman mulai cari-cari di Google Cendekia untuk artikel-artikelnya. Itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk lulus tepat waktu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.